Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Monkey King Reborn. Ini adalah sebuah film animasi komputer Tiongkok yang rilis 2 April 2021 dan disutradarai oleh Wang Yunfei. Disulis-suarakan oleh Ban Jiang dan Xu Shanqing, film ini pun mendapat rating sebesar 6,1 dari 10 versi IMDb. Film kali ini menceritakan kisah petualangan guru dan 3 murid untuk mencari kitab suci. Namun gak segampang yang dibayangkan. Dalam perjalanan, ketiga murid itu harus bisa mengalahkan leluhur iblis yang telah menculik guru mereka. Wah, kira-kira leluhur iblis itu kayak gimana ya? Akan sekuat apa sih leluhur iblis itu? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Ketika bumi dan langit dipisahkan, terlahirlah iblis Promodium. Dia adalah nenek moyang dari semua para iblis. Kekuatan yang dimiliki Promodium mampu mengalahkan pasukan dewa. Kemudian muncul seorang pemuda. Dengan mengerahkan seluruh energi Chi-nya, ia dapat menyegel Promodium. Baji mendengar cerita tersebut dari buku yang dibaca sama Wujing. Mereka bertiga melakukan perjalanan mengantar guru Xuanzang mencari kitab suci. Sekarang mereka sudah tiba di sebuah tempat yang mewah. Ini adalah tempat danau surgawi. Wukong terus mengamati keadaan sambil melindungi gurunya dari mara bahaya. Nah, gak lama kemudian ia mendapat kabar dari Baji kalau tempat tersebut memiliki harta karun. Karena rasa penasaran, akhirnya Wukong sama Baji ngikutin anak kembar tadi. Mereka menyusup dengan mengubah wujud menjadi serangga. Dan di dalam tempat itu ada sebuah pohon putih besar, juga memiliki buah yang bentuknya aneh. Setelah si kembar pergi, Wukong memetik salah satu buah tersebut. Tapi anehnya buah itu menghilang setelah jatuh ke tanah. Dari situlah Wukong mulai merasakan suatu energi iblis. Dengan menggunakan kekuatannya, Wukong mengeluarkan makhluk aneh dari tanah. Makhluk itu memberitahu kalau buah itu dikenal sebagai Cinnabar. Dibutuhkan 10.000 tahun untuk mekar dan buah menjadi matang. Terus buah itu juga cuma ada 30 biji sekali panen. Khasiat dari buah tersebut yaitu bisa membuat orang yang memakannya hidup selama 47.000 tahun. Tapi dari semua kelebihan buah itu juga ada kekurangannya. Yang mana buah itu gak boleh nyentuh logam atau jatuh. Kalau buah itu nyentuh kayu akan busuk, kalau kena air dia larut, kalau kena api kebakar, terus kalau kena tanah dia tenggelam. Kemudian Wukong mengambil 3 buah, satu buat dia sendiri, kemudian untuk Beji sama Wujing. Lalu setelah memakan buah tersebut, mereka malah ketahuan sama si kembar karena mencuri. Jumlah buah yang hilang ada 4, tapi yang diambil sama Wukong cuma 3. Karena hinaan dari si kembar terhadap dirinya juga ke gurunya membuat Wukong sangat marah. Ia pun menunjukkan kekuatannya. Dengan amarah yang dikeluarkan Wukong, ia menghancurkan pohon itu. Dia juga mencabut pohon itu langsung dari akarnya. Di sisi lain, guru si kembar Tan Sangzang juga udah datang pas pohonnya rubuh. Lalu ia membuat sebuah shield dan langsung turun tangan melawan Wukong. Baru aja mulai berantem, shield yang dibuat udah hancur. Terus dari tanah keluar monster lain yang nyulik guru Xuanzang. Monster itu adalah makhluk Promodium yang tadi diceritain sama Wujing. Karena pohon sakti yang dirobohin sama Wukong, hal itu pun memicu kebangkitan Promodium. Sekarang tugas Wukong bersama Baji dan Wujing adalah untuk segera membebaskan guru Xuanzang. Karena dalam 3 hari, iblis Promodium akan menjadi wujud yang sempurna. Wukong juga harus bisa ngalahin iblis itu, atau dia bakal dikurung lagi di bawah gunung 5 jari. Di tempat lain, kebangkitan Promodium membuat alam jadi mencekam dan hewan-hewan memangsa sejenisnya. Sekarang iblis itu membawa guru Xuanzang ke tempat yang ditinggali oleh iblis lainnya. Di sana para iblis menyambut dan menyembah leluhur mereka sendiri.
Sedangkan di langit, si kembar menyampaikan ke Kaisar Giok kalau Wukong udah ngelepas Promodium. Wukong sama yang lainnya lagi terus berusaha nyari guru Xuanzang, tapi mereka nggak tahu mau kemana. Dalam perjalanan, mereka ketemu lagi sama makhluk aneh. Makhluk itu adalah energi Ki. Dia bisa menangkap Promodium terus mensegelnya. Tapi Wukong nggak percaya gitu aja sama makhluk itu. Dari informasi yang ia dapat, kalau yang tahu keberadaan Promodium cuma Dewa Gunung, karena ia tahu semua pergerakan yang ada di bumi. Ternyata nih, Promodium udah tahu kalau murid-muridnya Guru Xuanzang berusaha nyari dia dan nyelamatin gurunya. Sekarang Wukong bersama yang lainnya pergi nyari Dewa Gunung. Tapi baru juga nyampe ke kota, mereka udah ketemu sama pasukan iblis. Iblis yang lainnya mengubah penduduk di kota menjadi zombie. Wukong juga harus menyelamatkan energi Ki yang dikejar para iblis. Kekuatan mereka terlalu jauh. Wukong pun berhasil memukul mundur iblis-iblis itu. Kekacauan yang dibuat para iblis membuat warga sangat menderita. Melihat hal itu, energi Ki menyalurkan energinya dan mengubah para manusia menjadi normal kembali. Setelah kejadian itu, Wukong memanggil awan kintonnya dan langsung menuju ke tempat Dewa Gunung berada. Dewa itu tinggal di puncak gunung, namanya juga Dewa Gunung. Tapi pas nyampe sono nggak ada siapa-siapa. Yang ada Wukong malah ketemu energi yang dikirim oleh Promodium. Pertarungan mereka menghancurkan kuil Dewa Gunung, dengan hasil Wukong sebagai pemenangnya. Setelah bertarung melawan energi Promodium, Wukong baru deh ketemu sama Dewa Gunung. Dia mengantar mereka langsung ke tempat Promodium berada. Ia sedang bersembunyi di Gunung Millennium bersama iblis lainnya. Sedangkan di dalam Gunung Millennium itu bukan cuma Promodium doang, tapi masih banyak Raja Iblis dan prajuritnya yang sedang datang menghadap ke Promodium. Mereka menyambut sambil menyaksikan kebangkitan Promodium dengan tubuh aslinya. Malam ini mereka akan langsung menuju ke markas Promodium, menyelamatkan guru mereka dan mengalahkan si iblis. Tapi mereka tidak berencana untuk membawa energi Ki. Nah, rupanya kedatangan mereka udah disambut sama prajurit iblis. Pertarungan mereka pun terjadi di sini. Recehannya udah kalah, lalu Promodium langsung menunjukkan dirinya untuk melawan mereka bertiga. Kekuatan mereka terlampau jauh berbeda. Wukong, Baji sama Wujing udah babak belur kena pukulan dari Promodium. Wukong gak mau nyuruh energi Ki menggunakan kekuatannya, karena nanti dia bakal mati dan gak bisa bereinkarnasi. Wukong ngasih pelindung di sekitar energi Ki, jadi dia gak bisa keluar dari segel tersebut. Energi Ki melihat pembantaian yang dilakukan Promodium kepada Baji sama Wujing di depan matanya. Mereka akan melawan iblis itu sampai mati. Segel yang dibuat Wukong sangat kuat. Promodium pun mengerahkan semua kekuatannya untuk menembus segel tersebut. Lalu Wukong juga masuk ke segel miliknya untuk melindungi energi Ki secara langsung.
Sayangnya, segel tersebut hancur. Promodium membawa guru Xuanzang untuk menyaksikan kematian murid-muridnya. Jiwa emas miliknya juga diserap oleh Promodium. Wukong sudah terlalu lemas, dia pun gak bisa ngapa-ngapain. Meskipun udah begitu, Wukong terus diajar habis-habisan sama Promodium. Kemarahan energi Qi semakin memuncak, ia pun mengerahkan semua kekuatan dan Qi miliknya, tapi malah gak mempan. Promodium makin kuat karena udah nyerap jiwa guru Xuanzang. Tak putus asa, jiwa energi Qi masuk ke dalam tubuh Wukong untuk kembali mendetakkan jantungnya. Dengan perasaan senang karena udah menang, Promodium gak tahu nih kalau Wukong udah bangkit dari kematian. Wukong berevolusi, ia memiliki wujud yang baru. Sekarang dia jadi monyet magma. Pertarungan pun kembali dimulai. Wukong berhasil mengalahkan Promodium dengan pukulan gada emasnya. Hingga ia pun memenangkan pertarungan. Jiwa energi Qi yang ada di dirinya kembali menghidupkan Baji dan Wuji. Energi negatif juga menghilang dari sekitar mereka. Cahaya kembali menyinari dan mereka bisa kembali bertemu dengan guru mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka melanjutkan perjalanan ke barat untuk mendapat kitab suci. Namun sebelum pergi, Wukong meminta bantuan Dewi Kuan Im untuk menghidupkan kembali pohon yang ditebang sama Wukong sebelumnya. Tapi si Dewi nggak bisa. Dan yang bisa menghidupkan pohon itu justru sisa-sisa jiwa milik energi Qi. Perlahan, pohon itu mulai bangkit kembali. Buah-buah yang hilang kembali muncul dan menancap di pohonnya lagi. Kemudian film pun berakhir. Nah, itu dia alur dari film Monkey King Reborn. Menurut kami sih filmnya nggak semenarik film yang dulu. Walaupun animasinya lebih bagus, tapi jalan cerita dan pengkarakterannya lebih dapet yang film sebelumnya. Sebenarnya karakter Wukong di film ini tuh songong, sombong, keras kepala, nggak ada adab dah. Perbedaannya jauh sama karakter Sun Wukong yang sebelumnya kita ceritain. Tapi gara-gara sifatnya juga kayaknya berhasil deh bikin kita tuh gregetan sama film ini. Terus juga ada perasaan haru yang bisa kita dapetin pas Wukong tuh menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada energi Qi secara diam-diam. Menurut kami sih film ini bisa lah jadi rekomendasi buat kalian nonton bareng keluarga. Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah nonton film ini gimana? Apa sih perasaan kalian pas nonton film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.